Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk belajar melayani Tuhan. Dan Tuhan, pimpin kami terus untuk kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada-Mu di dalam memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman. Tuhan pimpin kami dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya mengundang sebentar trio singa tadi. Trio singa. Aku tuh tadi kaget kok nggak tampil ketika lihat liang pakai dasi. Apa saya salah lihat jadwal? Tak bikin liang yang khotbah atau apa? Ternyata dua-dua juga pakai dasi semua. Saya undang semua ke sini dulu. Ayo. Nah, silakan. Mas Budi, mana? Ayo sini. Ini saya ingin foto bareng sama trio singa ini. Ayo Klip, tolong boy, di foto aja. Trio macan kubang. Trio macan garong ya. Ayo Klip, foto Klip. Ini macannya, saya di pawangnya. Terima kasih. Sehingga tema kita ini cocok, bukan pria sejati, tetapi sejatinya laki-laki ini. Karena yang tampil laki-laki semua, dan yang tampil juga tak lihat potongan rambutnya juga baru. Gitu. Dan ini cocok dan tema juga. Jadi temanya adalah pria sejati, lelakinya sejati. Dan tema firman Tuhan adalah kita ambil tentang cinta, ya. Nah, kita akan belajar tentang satu cinta yang terambil di dalam kitab Kidung Agung. Kita akan belajar, temanya adalah tentang cinta kepada Tuhan. Dan kita akan baca di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar kepada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung engkau dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia atau cinta pasti akan dihina. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang kitab Kidung Agung, ini adalah kitab yang sangat, kalau kita melihat memang agak menjadi satu perdebatan. Ketika proses pengkanonan atau proses untuk menjadi suatu Alkitab yang kita pegang ini, itu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian yang Baru, salah satu yang menjadi kontroversi atau dipersoalkan pada waktu itu adalah kitab Kidung Agung. Karena kitab Kidung Agung itu adalah isinya apa? Karena semua pemahaman orang adalah yang namanya kitab suci, maka isinya adalah membangun. Isinya adalah membangun, menguatkan, dan menunjukkan kehidupan, jalan-jalan kehidupan. Tetapi ketika kita melihat kitab Kidung Agung, ternyata kalau kita membaca secara harafiah, maka berisi satu kata-kata, kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan cinta. Terkadang kalimatnya adalah vulgar atau terjadi pornografi, tulisan arti-arti yang menuju kepada orang cara berpikirnya negatif. Nah, saudara, sehingga pada waktu itu terjadi suatu kontroversi. Tetapi akhirnya oleh bapak-bapak gereja semua adalah kitab Kidung Agung masuk di dalam kitab suci kita, kanon kita yang kita akui, yaitu Alkitab kita. Nah, saudara, oleh karena itulah para ahli mengajarkan kepada kita semua di dalam kita menafsirkan atau belajar kitab Kidung Agung, jangan kita menafsirkannya seperti harafiah.
Tetapi mari kita lihat tafsiran itu antara hubungan antara siapa? Bapa di surga dengan kita umatnya. Cinta itu adalah berbicara dua pribadi. Pribadi Tuhan kepada kita umatnya. Juga berbicara tentang hubungan suami istri. Juga hubungan antara orang tua dengan anak. Atau cinta akan Allah dan Israel. Atau Tuhan dengan umatnya, serta Kristus dengan gerejanya. Jadi ketika kita belajar kitab Kidung Agung, maka mari kita di dalam suatu kerangka berpikir, kerangka berbicara tentang cinta Bapa di surga dengan umatnya, Kristus dengan gerejanya. Dan ketika kita berbicara hubungan suami istri, bukan dengan cinta yang hawa nafsu, tetapi antara kasih suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Ada dua pribadi yang dipersatukan itu. Sehingga kalau kita melihat tentang cinta, berbicara tentang cinta, maka cinta itu apa? Ada pengorbanan. Ya, lanjut. Cinta itu ada pengorbanan. Yang kedua, cinta juga ada semangat. Yang ketiga, cinta itu mengalahkan segalanya. Dan cinta itu buta. Ketika berbicara buta, ya cinta itu buta. Memang benar, cinta itu tidak memandang rupa atau apapun. Kalau kita melihat cinta, maka cinta itu mengalahkan semuanya. Kadang orang melihat, oh ini sama A dengan B gantengan mana? Kalau menurut saya setiap laki-laki itu semua ganteng-ganteng. Setiap perempuan adalah cantik-cantik. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu apa? Baik semuanya. Kenapa dia ganteng? Karena Tuhan telah memberikan dia kepada saya. Maka dialah pria yang paling ganteng menurut istri-istrinya. Sedangkan yang laki-laki menilai mana istri yang paling ganteng, paling cantik. Ya istri saya itu yang paling cantik. Semua perempuan-perempuan cantik-cantik. Tapi yang paling cantik itu yang Tuhan berikan untuk saya. Nah saudara, ketika itulah yang disebut dengan buta. Kalau Tuhan sudah mempersatukan hubungan cinta itu, maka cinta tidak memandang status sosial. Cinta itu juga ada pengorbanan. Karena cinta, ketika berbicara tentang cinta, maka ada suatu aktivitas apa yang kamu korbankan. Kemarin Valentine Day bulan yang lalu, semua pada ribet bingung semua mau berkasih apa, kebanyakan coklat atau kembang. Kemudian ada yang bingung kembang, oh, jualan kembang apa plastik. Kalau mau ngasih ngapain kembang plastik, mawar plastik, gak bisa diapa-apain, mendingan coklat bisa dimakan. Kalau ngasih, ada lagi bingung ngasih sesuatu yang berharga. Saudara, kadang-kadang cinta itu membuat orang itu berkorban pun kadang-kadang susah ya. Saya teringat ketika kehidupan di asrama. Kami kalau di asrama, kalau saudara pernah tinggal di asrama gereja Sawan atau pernah naik ke Sawan itu, ada kalau kita jalan ada lorong-lorong. Di situ ada namanya lorong untuk lorong cinta misalnya. Karena apa? Kadang ada ini ditutup tapi ada lubang. Itu kadang buat memberi apa? Pisang atau apa. Kadang ada yang pacaran. Nah ketika mereka pacaran berkorbannya luar biasa. Saya melihat teman ini orang-orang bodoh menurut saya. Ayo kita setiap hari apa jam sekian, ayo kita doa puasa bersama-sama. Oh doa puasa sama-sama. Jangan makan ya. Kita berdoa bersama, doa puasa bersama-sama di udara. Kita di kamar masing-masing kita berdoa bersama-sama. Gak makan semuanya, semua. Karena demi apa? Demi cinta. Tapi apa yang terjadi demi cinta? Mereka tidak bersatu, saudara. Ketika mereka melihat dunia luar, ternyata di sini cantik, di luar sangat cantik. Di sini gagah, di luar sangat gagah. Maka ada istilah anekdot kalau saya guyon teman. Di sini namanya apa? Kalau kita melingkup lingkungannya hanya ini berputar orang-orang ini saja. Pertama kali kita datang ketemu biasa-biasa saja. Tapi lama-lama karena tidak ada saingan yang lain menjadi luar biasa. Kadang yang agak sedikit kasar karena guyon-guyon juga. Apa? Di sini
Kambing dibedai aja nggak cantik loh di sini. Nah, saudara, kita melihat cinta dan kitab Kidung Agung ini juga dijadikan sarana orang itu di asrama. Dulu itu setiap surat itu disensor, saudara. Sekarang enak, ada WA, grup, ada telepon segala macam, SMS segala macam. Dulu adalah pakai surat-suratan, surat menyurat. Nah, ketika ada surat masuk pasti disensor oleh kantor. Sehingga digunakan apa? Bahasa Kidung Agung, ayat-ayat Kidung Agungnya disebutkan di situ semua. Ketika memuji pasangannya, engkau cantik matamu begitu indah, bla 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 bla. Ayatnya Kidung Agung pasal ini, ayat ini. Padahal itu suatu puji-pujian yang mensensor tidak tahu, oh ini rohani ayat-ayat. Padahal isinya tergantung cara berpikir kita. Saudara, cinta itu ada pengorbanan, dan cinta ada semangat, dan cinta mengalahkan segalanya. Oleh karena itulah di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 dikatakan demikian, siapakah dia yang muncul daripada gurun yang bersandar kepada kekasihnya, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah dia mengandung engkau dan melahirkan engkau. Ada beberapa pelajaran yang kita dapat dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa cinta itu bersifat aktif. Kalau kita mau jatuh cinta seperti Tuhan mengasihi kita, maka Dia ingin mengasihi kita dengan memberikan kerelaannya, memberikan pengampunannya, memberikan satu berkat kepada kita, pemeliharaan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita, mengasihi umatnya. Di dalam perjalanan bangsa Israel, Allah sangat-sangat peduli dengan bangsa Israel. Karena sudah terikat di dalam perjanjian antara Allah dengan Israel, yaitu lewat perjanjian Abraham. Maka bangsa Israel menjadi kekasih jiwanya, kekasih hatinya. Maka bangsa Israel dipelihara, dibela luar biasa. Itulah cinta karena Allah mencintai bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel cinta karena ada pertolongan, cinta karena ada sesuatu yang didapatkan. Cinta bangsa Israel tidak ada kerelaan untuk berkorban. Mereka tidak mau rela untuk berkorban, untuk menyingkirkan keakuannya, menyingkirkan kedagingannya, menyingkirkan idealismenya, menyingkirkan harga dirinya sendiri. Mereka mencari keuntungan demi keuntungan sendiri, maunya sendiri, sehingga cinta itu bertepuk sebelah tangan. Tuhan akhirnya tidak memakai bangsa Israel lagi, tapi memakai bangsa-bangsa yang lain. Keselamatan kita berbicara bangsa Israel lagi, tetapi universal sampai kepada kita semuanya. Oleh karena itulah ketika kita berbicara tentang cinta Tuhan Yesus kepada kita, maka apa yang harus kita kerjakan? Kita harus kembali mencintai Tuhan. Cinta itu tidak bisa satu pihak mencintai kita, tapi cinta akan terjadi ketika terjadi dua pribadi saling mencintai, maka akan keluar. Nah, saudara, dan cinta itu perlu direalisasikan dengan pengakuan. Tidak ada orang jatuh cinta dan dengan sendiri berdiam diri semua akan terjadi cinta itu berkembang. Walaupun aku suka seseorang tapi cuma diam saja, tidak akan terjadi. Aku harus datangi dia untuk katakan aku cinta kamu. Masalah konsekuensi ditolak atau tidak itu urusan belakang. Yang penting berani dulu. Aku cinta. Ketika orang yang depan kita pasti belum tentu dia langsung iya aku cinta juga. Tetapi dia tunggu waktunya. Mari kita kembali kepada masa-masa lalu ketika pertama kali saudara semua itu jatuh cinta. Sebelum muncul Sander ya, bagaimana papa mamanya dijatuh cinta. Dan juga Pak Sugi dengan Jendira sebelum muncul Moni, bagaimana pertama kali jatuh cinta itu? Apakah siapa dulu yang nembak? Apakah perempuan yang nembak atau laki-lakinya yang nembak? Maka kadang-kadang saya bertanya jujur dalam hati,
menilai pribadi antara sahabat dengan cinta, ini yang nembak duluan siapa ini? Karena sahabat itu orangnya diem. Tetapi yang penting kita nggak lihat siapa yang nembak, yang penting hasilnya sudah ada dua. Nah saudara, cinta itu perlu direalisasikan. Kalau kita berbicara cinta kepada Tuhan, juga perlu direalisasikan dengan apa? Aku menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan akan memberikan keselamatan untuk kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita, Dia rela mati di kayu salib. Tetapi kembali keselamatan itu berbicara siapa? Aku mau tidak. Jika kita merespon, maka terjadilah kita menjadi mempelai Kristus. Tetapi ketika kita tidak merespon, maka tidak akan terjadi mempelai, karena cinta dua pribadi. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus perlu direalisasikan. Oleh karena itulah orang yang cinta kepada Tuhan perlu direalisasikan dengan pengakuan, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan cara apa? Dibaptis. Oleh karena itulah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka harus mengambil tindakan baptisan. Memang apakah baptisan itu menyelamatkan? Banyak. Ada peristiwa orang yang disalibkan di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus Kristus tidak disalib juga selamat. Baptisan itu bukan berbicara keselamatan, tapi baptisan itu berbicara adalah memproklamirkan diri kita menjadi milik Kristus. Tanda iman, tindakan iman. Karena Alkitab mencatat bahwa ketika kita dimuridkan oleh Tuhan, ajar mereka dan baptislah mereka. Jadi kalau kita ada kesempatan demi kesempatan, tetapi kita sudah menjadi orang Kristen berapa lama, tetapi ada kesempatan untuk dibaptis, tetapi kita tidak mau dibaptis, maka berarti apa? Kita belum percaya. Baptis adalah tanda kita untuk apa? Bahwa aku pengakuan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Bahwa aku sudah menjadi milikmu Tuhan. Kalau kita belum dibaptis masih ragu-ragu, maka ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan tentang apa? Kalau engkau belum dibaptis, nggak boleh perjamuan suci. Karena perjamuan suci adalah tanda apa? Lambang apa kita? Persatuan dengan tubuh dan darah Yesus. Maka anak-anak, berapa usia anak-anak boleh dibaptis? Saya katakan anak-anak boleh, dari segi yang lain itu tidak ada aturan umur, tetapi kedewasaan pemikiran yang bisa menggunakan rasional dan hati itu adalah usia-usia remaja ke atas. Anak-anak 3 tahun di bawah 5 tahun untuk apa? Tentang iman. Tetapi anak 12 tahun ke atas sudah mulai ngerti. Oleh karena itu usia berapa anak-anak dibaptis? Kalau boleh 12 tahun ke atas, ketika dia sudah mulai mengerti, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana iman yang sungguh-sungguh dan mana yang bukan. Engkau percaya Tuhan atau mengenal Tuhan? Kamu hanya tahu Tuhan Yesus atau kamu kenal Dia? Kamu sudah mengalami pengalaman kenapa kamu percaya ke Tuhan Yesus Kristus? Tentu ada alasannya, ada pengalaman pribadi. Sehingga baptisan diberikan kepada siapa? Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, dan perjamuan suci diberikan kepada mereka. Siapa yang boleh perjamuan itu di perjamuan suci? Mereka yang sudah dibaptis atau mereka sudah iman yang kuat. Kalau belum iman yang kuat, dia tidak akan berani untuk dibaptis. Oleh karena itu saudara, di dalam kekristenan baptisan itu hanya 1 kali, tidak berulang-ulang. Orang yang dibaptis juga bisa jatuh, karena baptisan itu adalah sebagai tanda saja. Tetapi iman percaya kepada Tuhan Yesus itu yang menggandul Gusti itu yang penting. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, cinta itu harus direalisasikan dan dibuktikan dengan tindakan nyata. Kalau saudara sudah merealisasikan mengatakan cinta, kejarlah dia terus. Mungkin dia itu ketika pertama kali kita katakan cinta, mungkin hanya melihat sungguhan tah. Kalau kita sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah menyerah untuk serang dan serang. Saya akan kejar dia terus sampai aku dapat.
Kadang kita katakan sampai berjalur belum melengkung aja kita harus kejar. Artinya apa? Janur melengkung itu kalau dia belum menikah masih ada peluang, saudara. Kalau dia sudah menikah dan kita masih tahu, tunggu jandamu. Saudara, kamu jangan Tuhan. Tidak ada dulu ya, jangan nanti berdoanya Tuhan, tolong jandanya segera datang. Jangan loh, nanti kalian sudah mengutuki suaminya meninggal nanti ya, nggak boleh. Atau sebaliknya, kalau sudah jalan Tuhan, Tuhan juga jalan. Saya punya seorang teman, seorang hamba Tuhan, suami istri sekarang dulu pernah pacaran segala macam, tetapi nggak jadi. Yang perempuan menikah dengan lelaki lain, pelayan. Yang laki-laki menikah dengan perempuan yang lain, pelayanan masing-masing sudah. Tetapi setelah itu karena jalan Tuhan ternyata pasangannya masing-masing meninggal dunia semua. Akhirnya suatu ketemu, akhir mereka dua-dua disatukan lagi. Yang dulu pacaran terpisah oleh pasangannya masing, mereka menikah semuanya, kemudian pasangannya meninggal semua, akhirnya dia kembali lagi jadi satu. Nah, ini terjadi, ini jalan Tuhan kalau menurut saya. Bukan karena entah mereka mendoakannya masing-masing, saya nggak tahu, tetapi faktanya mereka ini. Dan ketika mereka disatukan, membawa masing-masing anak satu-satu. Ada yang dua, ada yang satu, dan ketika disatukan menghasilkan satu anak. Nah, saudara, kalau kita mengasihi seseorang, maka perlu kejar dia. Di sini yang belum punya pasangan, kejar terus kalau kamu suka. Jangan cuma dipandangi saja. Dipandangi ya nggak akan hilang, nggak akan dapat kamu. Paling hanya puas sama mata saja. Tetapi akhirnya bisa turun ke suatu dosa. Tetapi kalau kita sudah realisasi yang kejar dapat, kalian pikirkan untuk menikah, bagaimana untuk melamar. Kalau hanya pacaran-pacaran terus, uangnya habis. Pasti pengennya makan dan makan dan makan. Maka ketika saya deketi dulu mantan dulu Agnes dulu, saya deketi apa? Saya langsung ngomong, gak usah lama-lama pacaran, nanti uangnya habis. Keluar makan, kapan ngumpulin duit? Mendingan apa? Kalau sudah cocok, oke, kita pikirkan tanggal berapa kita menikah, sehingga uangnya larinya apa? Ke situ. Cari jalan kemana? Ayo kita cari tempat wedding, bagaimana? Jadi uangnya dapat berkat masuk ke situ, bayar cicilan itu, dapat berkat nyicil ini, jadi uangnya masuk ke situ. Saudara, jadi kita nggak buang-buang waktu. Kalau kita sudah cocok, ngapain lama-lama? Yang penting satu iman. Karena di dalam rumah tangga pasti ada persoalan. Nah, ketika satu iman, persoalan yang dihadapi, maka membuat penyelesaiannya adalah satu landasan. Landasannya apa? Firman Tuhan. Tapi kalau beda keyakinan, maka terjadi adalah apa? Mau selesaikan cara apa? Semua punya kebenarannya masing-masing. Tapi kalau kita satu landasan, satu iman, maka apa? Penyelesaiannya satu ini. Nah, saudara kasih. Maka di dalam hukum Kristen, pernikahan apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itulah yang tadi saya bicarakan dengan apa? Dengan dunia orang menikah itu nggak boleh dipisahkan. Tapi ada yang bercerai, ya biar mau cerai. Masa kamu mau mikir ke situ, buang jauh-jauh gitu. Saudara, apa yang disatukan Tuhan? Kita berpikir ada satu kali. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus juga bersifat kemesraan. Ketika kita cinta, itu selalu menunjukkan kemesraan. Walaupun kau kasar, gak akan menunjukkan kekasaran. Jujur, ketika aku mendekati istri saya dulu, ya kan, sebelum jadi istri saya, kadang kemana-mana saya antar saudara. Ayo kita antar, walaupun saya nggak senang jalan. Tapi sekarang, kadang-kadang terus jalan dewe. Ayo, yang bapak-bapak, ayo, ya kan, dulu diantar-antar, sekarang terus jalan dewe, gue tak jemput deh. Tak drop, gue mulai tak jemput. Aku lebih seneng gitu. Karena kalau saya lihat apa pusing, apalagi antar perempuan-perempuan, harga selisih 500 rupiah aja dikejar muter-muter.
Apalagi Pak Saratum yang terjadi tawar-menawar, pusing saya. Selisih 500 rupiah, muternya kemana-mana. Lebih baik kalau mau ke TP, jujur beli harganya pas, udah cocok gitu kan. Cuma saya harus jaga dia supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Saya gandeng dia. Karena kalau dia berhenti di situ, terus lihat kelama-lamaan, nanti jatuh pencobaan. Saya tarik, ayo ke sana. Karena kadang-kadang jatuh dalam pencobaan, maka perlulah kita harus menggandeng tanda kemesraan. Pada ada motivasinya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan cinta itu kadang membuat kecemburuan. Tetapi kalau sudah dipersatukan, kita sudah balik berumah tangga lama, bukan cemburu, tetapi kita sudah tahu kelebihan dia dan kekurangan kita. Gak mungkin suamiku akan main-main dengan orang lain. Gak mungkin istriku juga dengan cantik orang lain, karena sudah saling mengerti. Demikian juga Tuhan dengan kita. Kalau kita sudah saling jatuh cinta, Tuhan sayang mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginanku, dan aku tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan ada di dalamku dan aku ada dalamku. Ada menjadi satu. Kita tidak akan merasa cemburu yang berlebih. Kita tidak akan mencurigai satu dengan yang lain. Kita juga tidak akan pernah untuk memudahkan untuk menyimpulkan, tetapi kita akan percaya dia di luar bekerja untuk mencari nafkah, tidak akan main-main. Dan istriku di rumah juga, dia bekerja ngurus rumah tangga, jadi kan nggak mungkin dia pegang uang, nggak mungkin berfoya-foya, akan saling percaya satu dengan yang lain. Karena ketika terjadi satu kesatuan dan pengendalian diri. Karena kita sayang, karena cinta, kita bisa mengendalikan mereka, mengendalikan diri kita untuk tidak menyakiti pasangan kita masing-masing. Yang kedua, cinta itu apa? Cinta itu adalah tepat waktu. Ayat 5 katakan, siapakah dia yang muncul daripada gurun, yang bersandar kepada kekasihnya di bawah pohon kapel, kubangunkan engkau. Pagi-pagi siapakah yang muncul daripada gurun, yang bersandar kepada kekasih. Sebelum waktunya ada orang yang sudah menunggu. Karena cinta, dia akan berjaga-jaga, jangan sampai waktu itu terlewat. Cinta itu selalu tepat waktu. Bahkan jikalau boleh, waktu itu jangan berputar cepat. Tetap saja. Ketika kita berbicara mungkin pada waktu kita apel, sebelum ketika kita jatuh cinta, orang tua mengizinkan kalau pergi batas jam 10 malam. Kalau kita sudah pergi, rasanya waktu cepet aja. Kalau boleh jamnya itu mati, nggak boleh berputar. Supaya apa? Nggak sampai jam 10, gitu kan? Karena ketika kita bersama, waktu itu sangat-sangat cepat. Walaupun hujan, aku nggak peduli. Yang penting aku pengen cepat ketemu dengan jantung hatiku. Itulah cinta. Kalau boleh Tuhan, kita berbicara waktu, kita senantiasa bila perlu pagi mau pergi, malam pergi, aku nggak perlu tidur siang. Supaya apa? Jangan sampai ketiduran. Nanti janjian, nanti aku molor, sehingga nanti pasangan orang yang saya cintai nanti tersinggung, nanti gondok, mulih. Aku akan berusaha. Dan ketika kita akan jemput, laki-laki mau jemput pasangannya di rumah, kita janjian jam 6 nanti saya jemput. Yang perempuan jam 5 sudah dan bahkan jam 4 mungkin sudah mandi rapi, mandi kembang, mandi apa semua dibawa semuanya, karena mau ketemu jantung hatinya. Saudara, cinta itu tepat waktu. Bagaimana kita cinta kepada Tuhan? Apakah kita tepat waktu? Tuhan memberikan pertolongan Tuhan, benar Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Tuhan memberikan berkat kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Lalu bagaimana pada saat kita mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan? Apakah kita menyia-nyiakan waktu? Atau kita menempati waktu? Atau kita berjaga-jaga terus supaya waktu itu jangan berlalu dengan sia-sia? Mari kita introspeksi kehidupan kita. Kalau kita mencintai Tuhan atau kita mengasihi Tuhan, mari kita introspeksi. Apakah cintaku kepada Tuhan benar-benar menjaga
waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, atau kita menyanyiakan waktu. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Ayo tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah membuktikan kasih kepada Tuhan, maka kita akan menjadi memperoleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari jangan sia-siakan waktu. Yang ketiga, cinta itu mengalahkan segalanya. Ayat 6, perhatikan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api Tuhan. Saudara, cinta itu mengalahkan segalanya, seperti api mengalahkan melalap semuanya, saudara. Seperti nyala api Tuhan yang tidak pernah padam, ada semangat. Orang yang punya cinta, maka selalu semangat di dalam menghadapi kehidupan. Tantangan apapun akan dilewati. Orang tua belum merestui, tidak masalah, tetap kita jalani. Hujan, banjir, apapun tetap kita jalani. Kesulitan kita jalani. Saudara, beberapa waktu saya punya anak saya masih kecil-kecil, masih baby ya, masih bayi. Orang saya tidak ada yang jaga. Orang kata, kamu merawat anak-anak kembar itu repot enggak susah kan? Saya katakan, ya pasti susah. Merawat satu bayi aja susah, apalagi dua, gitu kan? Jadi apa? Ya saya katakan, karena aku menyayangi anakku, maka kesusahan itu menjadi sukacita. Kalau kita ini ada cinta, maka kesulitan apapun akan dikalahkan oleh sukacita. Malam-malam saya teringat aja, ketika anak saya baru keluar dari rumah sakit, harus jaga 2 anak, jadi saya bagi dengan istri saya, kamu pokoknya pagi jam berapa ini sampai sekian, kalau malam urusan saya. Jadi jam 10 malam ke atas sampai dini hari urusan saya. Jadi kalau maka tidur saya itu seperti tidur ayam. Ada suara apa saya bangun. Anak saya satu, susu. Mau tidur selesai, mau tidur lagi, bikin susu. Jadi kalau dua-duanya, juaranya. Nah, pas betulan kalau saya suka citanya apa? Pas Piala Dunia, saya ingat saja 2006 Piala Dunia. Jadi saya sengaja TV-nya itu taruh di belakang, ini ada cermin, karena baby ini 2 ranjang, jadi saya habis nonton sepak bola, mirror di belakang. Biasa kalau bangun, susu, kalau enggak ganti popok atau apa. Biasa tiap malam itu 2 kali, dua-duanya. Apakah itu susah? Apakah itu membuat kita ini sulit ataupun menyusahkan? Pasti. Tapi karena kita cinta, kesulitan apapun berganti dengan sukacita. Saudara, kalau cinta, kesulitan apa yang dihadapi tidak akan menjadi halangan untuk maju terus, karena ada cinta. Tapi kalau ada halangan langsung mundur, perlu dipertanyakan cinta. Tuhan Yesus mencintai saudara, Dia turun ke dunia untuk sama dengan kita, karena Dia cinta kepada kita. Bagaimana kita cinta kepada Tuhan? Apakah kita halangan apa yang menghambat kita untuk mencintai Tuhan? Apakah karena kita pekerjaan, atau karena jarak, atau apa kendaraan hujan? Ayo, cinta itu mengalahkan segalanya. Dan cinta juga itu apa? Tahan terhadap cercaan atau hinaan. Orang katakan, pasanganmu elek, kita tidak akan tersinggung. Karena biarkan dia menurutmu elek, karena apa? Pasangan tidak suka sama kamu. Dia sukanya sama aku, walaupun elek itu pilihanku. Tidak apa-apa, karena semua laki-laki itu pasti apa? Ganteng. Sedap perempuan itu cantik. Semua karena Tuhan menciptakan laki dan perempuan itu adalah baik semuanya. Gak ada yang tidak baik. Apakah Tuhan menciptakan transgender? Tidak ada, itu di mereka yang sendiri memilih. Saudara, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itulah cinta itu kuat menghadapi cercaan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka engkau tidak akan mudah untuk jatuh ataupun lari karena hinaan atau cercaan.
Saya teringat ketika saya pertama kali menjadi murid Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keluarga saya bukan keluarga Kristus. Ketika saya mulai belajar pelayanan, apa yang saya dapatkan? Saya dimarah-marah. Dimarah-marah oleh keluarga. Apalagi ketika saya mengambil keputusan mau sekolah Alkitab. Wah, diterima. Orang-orang marah-marah lagi. Kamu mau sekolah Alkitab, mau makan apa? Mendingan kerja dapat duit. Terus kamu nanti sekolah Alkitab, terus nanti kamu jodohnya kamu menikah dengan siapa? Terus siapa yang membiayai? Karena saya dari kecil, saya nggak punya orang tua. Dari kecil umur 6 tahun mama meninggal, kelas 1 SMA papa meninggal. Jadi kalau mau kuliah sekolah Alkitab biayanya dari siapa? Kalau dari gereja memutus, masa aku mau minta-minta? Akhirnya saya nekat aja. Orang berjanji membiayai saya sampai Surabaya, ternyata nggak jadi sebenarnya. Tapi itu cara Tuhan. Kalau saya pegang uang pasti saya pulang. Karena di asrama ternyata nggak enak. Saya pikir asrama itu malaikat semua, ternyata enggak juga. Dari orang seperti tadi kan, untuk ada pawangnya, trio macan tadi, ya kan, yang ganas-ganas untuk ada pawang, jadi mereka jinak-jinak semua. Saudara, jadi apa? Di asrama juga ngalami. Tetapi kalau kita melihat, karena aku mengasihi Tuhan, ketika aku mau pulang, Tuhan kan, kamu jauh-jauh aku panggil untuk aku bentuk kamu menjadi hambaku, aku mengasihimu masuk balasanmu demikian. Saya kembali dikuatkan. Karena saya nggak pegang uang, maka saya nggak bisa pergi kemana-mana. Ya sudah di situ. Kalau saya punya uang, saya pulang untuk ongkos kan, uangnya kan. Ternyata saya nggak punya uang, jadi nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi disitulah Tuhan ajar. Ketika saya memberontak dan memberontak, Tuhan hanya ajarkan saya satu hal. Kamu di sini sedang apa? Karena aku mengasihimu, tunjukkan kasihmu. Maka waktu itulah saya gunakan berdoa dan berdoa. Dan Tuhan jelas memberikan gambar saya seperti bayi. Kalau kamu takut disuntik, terus kamu lagi sakit dan kamu takut suntik, kamu berontak terus, dokter nggak akan suntik. Karena apa? Takut jauhnya patah. Tapi sakitnya nggak akan sembuh-sembuh. Psikis kita akan turun. Tapi kalau kamu diem aja, tenang, disuntik sakitnya sebentar, udah sakit penyakitnya hilang. Saudara, demikian juga kalau kamu sedang dibentuk, diobati oleh Tuhan, maka diamlah. Sakitnya sebentar, tapi nanti kamu mengalami suatu kesembuhan lagi banyak. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah kalau kita mengasihi Tuhan, mari waktu pikiran kita baik kepada Tuhan. Yang keempat, apa itu cinta? Cinta itu adalah Tuhan. Ayat yang ke-7 katakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Cinta tidak bisa dibeli, cinta tidak bisa dihargai, karena cinta tidak memandang dia status sosialnya apa, tidak melihat. Cinta itu milik universal. Cinta tidak milik oleh kelompok-kelompok tertentu. Cinta tidak dimiliki oleh orang-orang dari kalangan-kalangan tertentu. Tetapi cinta adalah universal, dan semua kalangan bisa memiliki cinta. Oleh karena itu cinta tidak dapat dibeli dengan apa. Saudara, kalau saudara mencintai, kejarlah terus. Jangan melihat status, darah biru, darah merah, semua tidak ada. Kita di dunia ini lahir ke dunia ini dengan sama, telanjang semua. Ayo siapa di sini yang lahir ke dunia ini sudah pakaian bagus-bagus? Gak ada, semua lahir dari rahim ibu, telanjang semua. Gak ada yang berpakaian atau darahnya biru dan tidak ada, semua telanjang. Karena cinta Tuhan kepada kita, Tuhan memberikan orang tua kita. Seorang ibu melahirkan, mengandung dan melahirkan kita. Maka cinta itu universal. Kita tidak bisa memilih orang tuaku harus dari suku A, bangsa B. Enggak. Karena cinta, maka Tuhan mengasihi kita. Kita tidak bisa memilih kita dari suku tertentu, bangsa tertentu, atau di negara tertentu. Tidak. Itu adalah cinta. Karena cinta adalah milik Tuhan. Tuhan berhak untuk menempatkan kita.
Siapa yang berpikir bahwa orang orang dari Surabaya bisa dapat jodoh, orang dari Jember? Nggak tahu. Siapa yang berpikir ya orang Kali Buntu bisa ketemu jodoh di mana? Ya kan kita nggak tahu. Atau siapa yang bisa dari Jawa Tengah dapat jodoh orang Jawa Timur? Nggak tahu. Atau di daerah mana? Nggak tahu. Kamu lahir dari rambut keriting, rambut lurus, orang nggak ada yang tahu. Yang penting aku ini adalah apa? Hasil dari cinta. Karena cinta tidak bisa ditukar ataupun dinilai. Cinta adalah apa? Kenyataan. Tetapi cinta tidak bisa dibuktikan, wujudkan, diraba. Tapi cinta itu hanya bisa dirasakan dan itu ada. Oleh karena itu, saudara, cinta tidak dapat dibeli dengan apapun, atau ditukar dengan apapun, atau dipilih dengan bentuk apapun. Karena cinta adalah nyata dan itu Tuhan. Kalau kita membuktikan cinta kepada Tuhan, saudara, mari kita buktikan dengan berbagi cinta kepada semua orang tanpa memandang siapakah dia. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada ciptaannya. Oleh karena itu, mari wujudkan cinta itu dengan sebaik-baiknya. Seperti contoh kasih Kristus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah karena cinta. Cinta tidak memandang. Dikatakan demikian, hidupmu bersama. Hidup kita bersama menaruh pikiran perasaan di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus yang walaupun dia dalam rumah Allah tidak memandang kesetaraannya itu, ya kan, dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus mengasihi kita, dia menjadi seorang hamba. Kealahannya tidak ditinggalkan, tetapi dia mau sama dengan kita karena bukti cintanya kepada kita. Allah yang telah mengosongkan dirinya. Arti dari mengosongkan dirinya itu berbicara tentang hak dan kewajiban. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ayo kosongkan, jangan menuntut hak kita. Mari kita berpikir kewajiban itu apa. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, bukan apa yang aku dapatkan dari Tuhan. Kalau kita mengasihi gereja Tuhan di tempat ini, jangan berbicara kita berpikir apa yang aku dapatkan dari gereja ini, tapi mari kita berkata apa yang harus aku berikan untuk gereja ini. Berikan kewajiban kita, maka saudara akan terima hak. Kalau semuanya menuntut hak, maka sedunia ini akan turun. Oleh karena hak dan kewajiban diatur. Hak asasi adalah diberikan oleh Tuhan, tapi kewajiban kita, mari kita berikan. Kalau kita ingin berkat Tuhan, lakukanlah kewajiban-kewajiban kita, maka Tuhan akan memberikan hak-haknya kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan upah di dalam kita bekerja, ayo lakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan upah yang telah dijanjikan. Kalau kita ingin di gereja Tuhan, mari kita apa yang harus aku berikan untuk gereja, kewajiban apa? Hari kita belajar untuk melayani, kita sudah dewasa belajar ini, maka hak kita apa? Kita akan didoakan satu dengan yang lain, kita akan saling menasehati satu dengan yang lain. Kita adalah satu keluarga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari cinta kepada Tuhan adalah cinta kepada sesama. Cinta adalah universal. Cinta adalah abadi. Cinta tidak bisa ditukar apapun. Karena cinta adalah sesuatu yang real yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita hanya suatu pujian tentang cinta.
Jikalau saudara saat ini mulai ada sakit hati, tawar hati, emosional, mari kita mengaku pada Tuhan. Pulihkanlah kasih Tuhan yang mungkin telah mulai hilang dalam hati saudara. Jika saudara memiliki dalam hubungan suami istri sudah mulai ada suara, ada jarak, ada tawar, tidak komunikasi, mari pulihkan. Pulihkan, selesaikan dalam terang firman Tuhan. Hadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah. Kasih saudara, supaya kasih tidak hambar. Kasih itu lemah lembut. Jikalau saudara suka masih saat ini sudah mulai ada percekcokan demi percekcokan, perbedaan pendapat terus sampai pada puncaknya tidak bisa mengendalikan emosi, mari sadarlah dan bertobatlah. Minta kasih Tuhan, anugerah Tuhan turun menguasai hati saudara semua. Jika saudara mulai menutup diri tentang pasangan itu ataupun membenci orang lain, mari sadarlah, kasih itu adalah pengorbanan. Kasih tidak perlu harus memilikinya, karena cinta adalah kerelaan, ketulusan. Cinta berbicara supaya orang yang kita cintai, mereka hidupnya lebih baik. Orang yang mencintai, orang yang mengasihi, rela supaya mereka yang kita cintai lebih baik lagi hidup. Ada kerelaan. Saudara, mari katakan cinta, kasih kepada pasangan kita masing-masing. Bereskan jika ada halangan-halangan, rintangan. Buka hati untuk menerima kasih Tuhan, untuk berbagi kasih kepada sesama. Mari kita akan ucap ini bersama-sama pada waktu sholat berbeda dalam pimpinan. Mereka saja.
saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, maka semua atas nama pengurus Gereja Dewasa Muda, kita berbanyak terima kasih buat Bapak Gembala hari ini yang sudah membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara kita dan semua berkati. Ya, perkenalkan kita bisa lihat pengumuman seputar pengumuman kegiatan-kegiatan tempat ini ya. Besok ada ibadah raya di tempat ini ya, jam 8 pagi dilayani oleh Pak Jonathan. Ya, jam 8 pagi. Terus hari Rabu tanggal 22 Maret ada ini ya, program tentang yang berindu melayani. Silakan datang. Ya, kita bisa mengekspresikan pribadi kita untuk cinta kepada Tuhan, jadi kita cinta kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Kemudian dewasa muda Sabtu depan yang dilayani oleh Yosef. Dari mana kan? Oh, dari Lampung. Dari Lampung. Setia hari Kamis kedua pemerintahan tempat ini konser. Terus Kamis keempat ada doa malam konser di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 5 pagi dan doa pagi di tempatnya. Saya kira ada pokoknya kita akan memberikan persembahan tentang ini. Nanti kita kembali datang ke dalam acara Tuhan. Yang kepada kami sampai hari ini Tuhan, semua berasal dari Engkau. Karena Engkau sumber dari segala sumber berkat. Malam ini kita masih memberikan kesempatan buat sediakan untuk memberikan yang terbaik. Agar kami Tuhan memberikan kami mengasihi. Dari persembahan ini Tuhan, Kau kuduskan, sucikan, dapat digunakan pekerjaanmu tempatmu dan namamu saja dipermuliakan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa dan ajaib Yesus Kristus kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Di saat kuliah
memberkati dengan berita kali ini. Besok Sabtu depan kita akan bertemu lagi, tentunya dengan kekuatan dan semangat yang baru Tuhan. Amin. Kita akan akhiri pada doa sambutan malam ini. Setelah kepujian ini, Bapak kembali menutupnya dengan doa dan bersyukur. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Mari kita berdoa bagi Tuhan. Haleluya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih kepada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kami tidak ada sampai hari ini. Semua kebaikan-Mu bersama. Doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan demi kesempatan dan hari yang indah, waktu yang tepat untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami semangat kembali untuk kami bersyukur kepada-Mu Tuhan lewat ibadah yang kami selenggarakan. Ibadah dewasa muda ini boleh menyegarkan kami, memberikan semangat kami untuk kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami, baik lewat keluarga kami, baik lewat potensi-potensi kekuatan kami, ataupun lewat apa yang kami miliki. Pekerjaan kami boleh menjadi kesaksian bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami walaupun muda, kami memiliki semangat yang menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan. Oleh karena itu hikmat-Mu untuk senantiasa memberikan pencerahan demi pencerahan untuk kami semakin boleh mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan yang telah setia berbakti seperti pada malam hari ini Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarganya, memberkati kesehatannya, dan juga memberkati menjadikan berhasil setiap jerih lelah apa yang menjadi pengharapannya di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menjadikan berhasil apa yang diperjuangkannya, boleh menjadikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan memberkati untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada malam hari ini, baik itu tim singer Tuhan, WL dan singer, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan semangat mereka Tuhan untuk rindu melayani Tuhan. Tuhan memakai mereka sebagai kepala rumah tangga untuk Tuhan memberkati, berikan
hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, menjadi imam bagi keluarganya, diberkati dalam pekerjaannya, dan diberikan kesehatan. Dan juga untuk para pelayan Tuhan yang melayani di bidang musik, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang masih studi dengan hikmat, sehingga boleh menyelesaikan studinya dengan baik, cukupkan apa menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaannya. Yang berumah tangga, Tuhan memberkati hidup rumah tangganya. Kami percaya setiap apa yang dilakukan jerih lelahnya di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan dan Tuhan memberikan yang terbaik di dalam setiap kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan pasti mencukupkan. Yang sedang menjalani multimedia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadikan berhasil studinya. Dan yang pundi-pundi persembahan, Tuhan juga memberkati. Dan Asar juga Tuhan memberkati juga dalam kehidupan kesehatan rumah tangganya. Semuanya amin dan berkenan Tuhan memberkati. Dan di pelayanan yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan memberkati. Yang tidak hadir pada malam hari ini, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Saudara Nita yang sakit Tuhan pulihkan, sehingga besok boleh bersama-sama dan kembali. Dan pemulihan daripada Tuhan, darah Yesus yang sanggup untuk memulihkan, darah Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih yang sedang keluar kota, Tuhan memberkati dalam perjalanannya, sehingga mereka boleh tibakan bersama-sama dengan kami untuk beribadah bersekutu bersama di tempat ini. Kota Surabaya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati kota Surabaya, supaya kota yang penuh cinta kasih kepada kami menjadi kota yang sejahtera untuk kami semua. Kegiatan besok ibadah raya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan cuaca yang terbaik, membicara dengan urapan daripada Tuhan. Para pelayan Tuhan, baik itu tim ujian dan tim musik, ataupun tim pendoa, ataupun bidang-bidang yang lain yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah raya besok, Tuhan memberkati mereka semua. Lancarkan dan juga berikan kesehatan mereka semua, sehingga mereka boleh dengan semangat daripada Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau telah hantarkan, dan kami percaya penyertaan Tuhan kami rindukan untuk saudara-saudara kami yang akan kembali ke rumah masing-masing dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, mohon berkat Tuhan turun ke atas anak-anak-Mu ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di kerajaan surga, cinta kasih dari anak yang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yesus kali kedua. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menutup ibadah dewasa muda malam hari ini. Haleluya. Amin. Yesus memberkati.